welcome back to YouTube channel VNNB. Di sini ada kita berdua cuci. Hai, kenalin nama aku Tika. Sekarang aku jadi host di YouTube-nya VNNB. Langsung aja ya, kita langsung pertanyaan ke kenalin Mbak. Perkenalkan namanya. Nama saya Diana Hita Manara. Saya asli Jambi, tapi tinggalnya di Jogja dan saya kerja di sini. Punya kesibukan apa sih Mbak sekarang? Kalau aku sih kan nggak ngapain ya, rebahan sama kerja doang. Itu pun kerjanya juga santai. Dengar-dengar nih, katanya kamu punya kucing banyak dan namanya tuh unik-unik. Sebutin dong Mbak. Aku punya kucing berapa ya? 9. Kucingku jadi 9 guys, 9. Namanya itu ada Meki. Meki itu tapi udah meninggal, tapi namanya yang satunya lagi Memeu, dan itu panggilannya Memek. You know Memek lah, karena dia suka ngambilin kucingnya tetangga. Terus yang banyak-banyak lagi ada yang namanya Agus, ada yang namanya Eko. Jadi buat kalian yang namanya Agus dan yang namanya Eko itu setiap hari tidur sama aku. Kontrakan. Kita langsung ke topik aja nih ya Mbak ya. Katanya kamu ada cerita tentang kisah cinta kamu yang sekarang yang kurang manusiawi. Bisa dijelaskan Mbak? Yang kurang manusiawi itu yang kayak gimana ya Mbak? Jadi kalau soal percintaan mungkin sekarang banyak lah ya anak-anak muda yang mengalami toxic relationship, dan itu termasuk aku. Aku tuh dulu pernah, ya nggak dulu sih, baru tahun-tahun kemarin aja pernah punya mantan yang emang bener-bener sangat-sangat bangsat banget. Ya, bangsat banget. Aku tuh nggak tahu kenapa bisa terjebak sama orang yang seperti itu, kenapa, dan mungkin kalau diceritain sedih kali ya, sedih banget sih. Jadi tuh aku sama dia tuh 5 tahun guys, 5 tahun aku pacaran sama dia. Dari perselingkuhan, main tangan, terus kita sempat putus balik lagi, dan gak tau kayak orang lepek-lepek aja gitu, baru juga gak ada cuannya, gak cakep juga. Salah ya. Terus jadi tuh awal-awal aku kenal sama dia tuh salah juga sih. Dia dulu pacarnya temenku, pacarnya sahabat deket. Gak bisa jadi sama aku itu karena dia sering curhat sama aku. Tau ya, cewek kalau sering curhat kan baper gitu. Apalagi dia masih cabe-cabean. Sekarang udah biji cabe guys. Terus setelah dia sering curhat sama aku, akhirnya kita deket. Dia kan dulu kuliah di Jogja, sampai sekarang aku juga masih kuliah di Jogja. Dia pulang tuh ketemu sama aku, abis itu pacaran. Awal pacaran itu baru 1 bulan nih, saya selingkuh dong. Dan selingkuhnya sama tetangga aku sendiri. Itu pun udah ketahuan selingkuh. Setelah itu aku maafin dia karena ya udahlah ya, namanya juga kita baru kenal. Mungkin aku juga belum terlalu memahami sifatnya dia, belum tahu gimana dia, seperti apa kan. Aku cuma kenal dia sebatas itu aja. Awalnya itu kan teman-teman main nongkrong kayak gitu. Setelah itu keulang lagi tuh selingkuh sama yang namanya, sebutin gak ya? Terus setelah itu dia pamitnya gini nih, ya aku mau ke Temanggung ya, mau ke tempatnya nenek. Nah, aku bilang, lah ngapain kalau mau ke Temanggung pamit sama aku, kan ke tempatnya neneknya ya, terserah dia dong. Jangan hubungin aku ya. Loh, ke tempatnya neneknya kenapa aku nggak boleh hubungin, ya kan? Nggak taunya dulu zamannya BBM statusnya gini, what the fuck, apa nih, apa kayak gitu kan. Terus setelah itu besoknya tuh namanya maklum lah ya, aku kan punya sesuatu yang menonjol juga. Jadi tuh teman-temannya dia dulu yang anak-anak Jogja sering ngechattingin aku juga lewat BBM, kayak apa ya namanya, speak apa ya, iya nggak sih, speak kan ya. Nah itu kayak ngasih tunjuk tuh, nih cowok kamu tuh di sini tuh tidur sama ini nih, sama selingkuhannya yang si ini nih, kayak gitu. Kok kamu nggak cemburu sih? Kok kamu nggak marah? Lagi mana mau marah anjir? Kan aku nggak tahu kalau dia tidur bareng, kalau tahu juga aku marah. Aku kan bisa pas kita sekolah ya. Terus setelah itu aku tanya tuh, kenapa kamu selingkuh? Alasannya apa ya? Ya karena LDR sama aku. Kayak nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang apa, cuma lewat chattingan doang, nggak bisa ketemu, nggak bisa nemenin di jalan, nggak ada yang bantuin dia ngerjain tugas. Aku tuh selingkuh tuh karena buat ngerjain tugas. Oke, aku maafin. Dan dia janji mau putusin. Terus setelah
beberapa saat baik-baik aja hubungannya, masih selingkuh sama orang yang sama. Ya udah dong, aku putusin kayak kalau kamu mau milih aku lanjut sama aku, tapi kalau kamu enggak ya udah kamu lanjut sama dia. Tapi ternyata guys, namanya orang selingkuh tuh udah tabiat. Jadi kalau cowok udah sekali selingkuh jangan pernah dimaafin, beneran deh, jangan pernah dimaafin. Itu bener-bener bikin kamu nanti kedepannya tuh bakal nggak baik-baik aja sama mental kamu gitu. Terus udah baik-baik tuh hubungannya, tapi cuma 2 minggu. Setelah itu selingkuh lagi. Dan dia tanya sama aku dong, kamu mau kuliah di mana? Dulu kan aku masih sekolah, posisinya LDR dong kita antara Jogja sama Jambi. Akhirnya aku mutusin, oke, aku kuliah di Jawa, nyusul. Dan tapi ada pro kontra sama keluarga gue sih, kayak ya udah kamu mau kuliah di sini aja ya sama keluarga gitu, ngapain harus jauh-jauh dari keluarga gitu kan. Nah setelah itu aku keterima SNMPTN tuh di Purwokerto, keterima. Aku jauh dong sama dia, masih LDR dong antara Jogja sama Purwokerto. Dan aku bilang sama dia nggak apa-apa, yang penting tuh nanti aku masih bisa berjuang buat lanjutin ke Jogja. Gimana dong perjuangan aku sebagai cewek guys. Terus setiap 2 minggu sekali tuh aku ke Jogja. Sama, dia juga masih selingkuh sampai 25 kali selama 5 tahun. Gila gak sih? Dan sering ketahuan sama cewek hidup bareng gitu. Aku masih maklumin, kayak aku tuh gilanya tuh gini, aku masih maklumin karena gini, oh ya mungkin karena aku jauh kali ya, nggak bisa nemenin dia jalan, nggak bisa ada buat dia waktu dia butuh gitu kan, karena aku mikirnya kayak gitu. Tapi kenapa itu tuh terus berlanjut, dan pernah ada suatu ketika aku bener-bener ketahuan, aku bener-bener ya, kayak mergokin dia gitu loh. Kayak ceweknya tuh jadi sering nyalahin aku, selingkuhannya dia tuh. Setiap aku tanyain, mbak kenapa kamu kayak gini sama orang ini, kamu tau gak sih kalau cowok itu punya pasangan gitu kan. Malah ceweknya tuh kayak yang nyalahin aku, kayak kamu tuh gak bener banget sih jadi cewek gini lah, kayak anjir, kamu sadar diri dong kalau cowok kamu selingkuh tuh berarti kamu tuh gak becus ngurusin cowok kamu. Makanya dia berpaling sama aku, anda tuh penakar ya, jadi jangan bangga mbak, barang sampah, tau gak? Sampah banget gitu. Nah terus mbak, kamu yang biduan di Jogja yang lumayan terkenal, yang pernah tidur sama cowok aku, yang pernah maki-maki aku, bilang kamu tuh gak becus jadi cewek ngurus cowok kamu, makanya cowok kamu selingkuh sama aku. Jangan bangga mbak, itu murah. Tapi sekarang ambil aku udah berkorban duit, aku udah berkorban tenaga, waktu. Cowok itu nggak modal, nggak cakep-cakep juga, jadi ambil. Aku bilang ambil. Nah setelah itu aku sadar kayak kenapa masih harus aku pertahanin itu, kenapa gitu. Nah di titik itu juga dia udah mulai ketahuan selingkuh, tapi aku masih diem aja. Akhirnya tuh kayak aku ngerasa pemikiran aku tuh berubah, jadi tambah posesif, tambah emosian, egois. Kayak apa dia itu, aku langsung curigaan, kayak dia pergi kemana tuh aku curigaan. Ya mungkin karena rasa kepercayaanku tuh udah bener-bener hilang gitu. Nah akhirnya dia udah ketahuan tuh, kenapa aku nggak boleh ke Jogja. Bahkan aku pernah diusir dari kontrakannya dia, aku main itu pernah diusir dari kontrakannya dia. Cuma karena apa? Ya itu selingkuhannya yang biduan itu mau main ke situ. Terus aku diusir dari situ tuh, aku dibalikin ke rumahnya, ke kontrakannya temanku. Oke nggak apa-apa. Tapi di spraynya dia itu ada tulisan semangat ya kuliahnya, jangan putus-putus. Dan yang lebih parahnya lagi, ada bekasnya dia, ada gitu-gituan, ada cancutnya, ada bekas tutup softflashnya, terus ada alat kontrasepsi guys. Ngapain bikin dede dong? Terus aku mau dibikinin keponakan sama mereka. Terus udah aku tegur, dia marah tuh, cowoknya marah karena putus sama selingkuhannya kan, marah. Akhirnya dari situ dia mulai main tangan sama aku, kayak berani mukul, kayak ya pokoknya main tangan lah. Udah main tangan kayak gitu, kok kamu masih sanggup gitu loh bertahan sama cowok yang udah main tangan sama kamu, terus selingkuhin kamu gak 1 kali 2 kali sampai 25 kali itu kenapa gitu? Apa dia main apa gitu? Kalau menurut aku sih, buat aku sendiri, aku sih antara percaya nggak percaya sama hal-hal mistis seperti itu ya. Cuman kalau aku sih gini, kenapa aku harus mempertahankan dia dan kenapa aku tetap mau sama dia? Yang pertama karena keluargaku sama keluarganya dia tuh udah deket.
kayak yang benar-benar deket aku kenalin dia ke keluarga besarku, dia kenalin aku ke keluarga besarnya. Nah kalau dibalik itu semua, keluarga-keluarga itu memang benar-benar baik sama aku, makanya bikin aku bertahan sama dia kan. Kayak yang benar-benar neneknya, tantenya, semua keluarganya dia yang ada di Jawa tuh, kalau aku main ke sana tuh ya udah, kamu di sini aja, tidur sini, makan di sini, ngapa-ngapain di sini, terserah, aku percaya sama kamu dan kamu tuh udah nggak ngaku orang lain. Kayak sampai ibunya dia pun sebenarnya kalau dia seperti itu marah. Kenapa kamu jadi anak laki-laki itu kayak gitu, kayak nggak punya sopan santun banget, memperlakukan perempuan itu kayak gitu loh. Sebenarnya orang tuanya itu marah, cuman karena memang balik lagi selingkuh itu tabiat dan pesan aku buat kalian cili-cili yang merasa diri kalian itu cantik, nggak ada yang kalian itu jelek. Jangan pernah mempertahankan hubungan karena pertama kalian udah menjadi hubungan lama, yang kedua karena udah deket sama keluarga, yang ketiga karena kalian udah bener-bener cinta. Bullshit, kalau kalian udah diselingkuh tinggalin, apalagi cowok yang nggak modal, yang nggak ada duitnya, yang mukanya nggak seberapa, selingkuh main cewek. Buat kalian cowok-cowok, kalau kalian udah merasa mapan, punya duit, baru kalian boleh selingkuh. Tapi kalau nggak punya apa-apa, nggak modal, nggak usah selingkuh. Kalian hina, saya hina banget. Dari cerita yang aku dengar dari kamu nih ya, kayaknya cerita kamu tuh menarik banget. Dan aku denger nih, kamu dapat pelecehan seksual. Boleh diceritain nggak biar para netizen tuh bisa tahu gitu? Kalau masalah itu ya, sebenarnya sih menyedihkan ya, karena dari membara-bara jadi sedih. Gini, jadi itu nih kejadian udah lama juga pas aku masih sama si mantan gitu. Jadi benar-benar di masa itu aku kayak di bawah banget, masih ditekan banget banget gitu ya. Iya, sama orang-orang di lingkungan aku, dan itu yang ngelecehin aku itu memang orang-orang di lingkunganku sendiri gitu, bukan orang jauh dari lingkunganku gitu, enggak. Sebenarnya sih pelecehannya bukan kayak aku langsung dipegang langsung gitu, enggak ya, cuma lihat via telepon. Cuma kan namanya orang udah pernah ada peringatan, jadi tuh kayak mending jauh aja deh gitu. Makanya itu salah satu alasan aku kenapa aku nggak mau pulang. Dan pelecehan itu dilakuin sama orang terdekat sendiri yang memang benar-benar udah aku percaya. Mungkin nggak tahu kilaf atau apa, cuman aku nggak pernah menganggap bahwa pelecehan itu kilaf, nggak ada. Itu suatu hal yang salah dan emang itu memang udah sifat binatang gitu, nggak. Kalau udah melecehin, kecuali kalau kita bercandaan nongkrong gini ya, mungkin masih bisa ditoleransi kan, karena anak-anak sekarang kan kalau bercandaan nongkrong apa gitu kan kayak udahlah biasa aja gitu. Cuman kan kalau orang yang kita anggap dewasa, lebih tua dari kita, terus nyelpon tiba-tiba bisa dikatakan sange, itu kan itu udah masuk ke pelecehan gitu loh. Dan itu kejadian itu udah ya itu dari 5 tahun yang lalu, kurang lebih lah segitu. Nah dia tuh nelfon aku tuh gini, kayak aku tuh kalau lihat kamu tuh ngerasa terangsang tahu, kayak gitu, kayak yang aku tuh jadi horny, ngaceng gitu kan. Aku buat kamu itu udah tak anggap tuh bukan siapa-siapa aku lagi, tapi kamu ngomong kayak gitu ke aku gitu. Terus jadi aku tuh ngerasa, oh nggak bisa dibiarin nih, untuk keselamatan aku dan semua orang di sekitarku, ya udah mending aku ngejauh aja. Aku nggak mau ngedeket sama orang itu lagi dan nggak mau berinteraksi sama orang-orang itu gitu kan, karena itu menurut aku udah suatu ancaman, bener-bener ancaman. Kayak anjir, orang di sekitarmu tuh banyak yang mengalami lebih parah dari kamu. Sekarang kamu masih dikasih peringatan seperti ini, kamu seharusnya ngejauh. Dan yang bikin aku bener-bener jauh, ada tuh tetangga aku diperkosa beneran. Aku dari itu langsung kayak, buat aku harus bener-bener pergi nih dari sini. Gak bisa. Yang merkosa itu dari kerabatmu sendiri atau orang lain? Enggak, itu tuh tetanggaku tuh kayak ya adalah, aku nggak usah nyebutin lah ya, takutnya nanti kan mengumbar privacy gitu. Aku sebutin dikit-dikit aja. Itu tetanggaku tuh bener-bener mengalami kasus pemerkosaan, bukan pelecehan lagi. Kalau pelecehan kan masih kayak di masih kayak di apa ya, masih kayak dibilang lewat via telepon gitu kan, masih termasuk dalam pelecehan. Tapi kalau dalam pemerkosaan tuh ya udah, kamu tuh di enak-enak gitu loh, di gini-giniin sama orang yang gak kamu kenal atau bahkan yang orang yang kamu kenal. Dan dari situ aku down kayak, anjir, kamu tuh udah dapat peringatan loh, karena kamu nggak pergi. Sedangkan tetanggamu itu nggak pakai basa-basi, nggak pakai peringatan, langsung digas aja gitu, langsung digas aja. Jadi kamu jangan ngedeket dong sama bahaya itu. Terus yang kedua, sering kalau untuk orang-orang sana mungkin banyak yang kenal aku nggak merasa gitu
ya, cuman ada beberapa orang yang benar-benar kenal aku dan tahu aku, dan lingkungan sana pun kebanyakan orang-orang tahu aku. Dulu tuh aku bener-bener jamet banget guys, bener-bener cabe-cabean, ngerti gak? Cabe-cabean tuh udah level akar gitu loh, bener-bener cabe-cabeannya sana. Aku tuh bener-bener kayak punya wilayah gitu ya. aku tuh yang punya wilayah ini, anjing, kamu tuh siapa sih, kayak gitu, kayak kamu tuh nggak siapa-siapa, aku yang punya wilayah sendiri. Cowok-cowok sana, buaya-buaya kan tau lah ya, zaman-zaman dulu. Mungkin kamu juga pernah mengalami itu. Aku nggak pakai jilbab, rambut udah pirang kayak gini gitu. Terus aku udah lumayan punya kebesaran ini kayak gitu. Terus jadi tuh cowok-cowok tuh sering tuh zamannya BBM tiba-tiba invite aku, terus tiba-tiba ngirimin foto burungnya dia bener-bener lagi dipegang. Aku kayak apa sih ini tuh gitu. Kamu tuh megang ini dikirimin ke aku, dan kamu tuh bukan siapa-siapaku gitu. Kamu tuh bukan orang yang aku kenal. Kamu tuh ada yang punya suami juga. Ingat nggak, orang-orang yang punya istri jangan di inbox, sering inbox aku ngajakin kencan. Hayo, ingat nggak? Ada loh yang pejabat-pejabat nge-inbox aku. Coba pasti kalian ingat. Tapi nggak orang sini ya guys, itu orang di daerahku sana. Nah, harusnya ingat lah ya. Tapi nggak aku tanggepin. Ada yang minta nomor WhatsApp aku, sayang kamu orang mana, kamu cantik deh, seksi, tete kamu besar. Terus aku bilang, tete aku besar ya, iyalah bagiannya kan nutrisi gitu. Kamu tete suami istri kamu nggak ada tete besar, makanya dirawat istrinya, dikasih nutrisi biar tetenya besar. Terus minta WhatsApp aku, dan aku bilang, sayang WhatsApp itu ada di Play Store, jadi jangan minta ke aku, langsung download aja. Kalau nggak punya kuota, hubungi aku, bisa hubungi kok. Ini pertanyaan terakhir, katanya selama kuliah kamu tuh dapat mengalami gitu loh, mengalami bullying dari seseorang yang ada di kampus kamu itu. Ceritanya gimana sih? Berat sih say, bener-bener hidup aku tuh berat banget semua. Dari sekolah, kehidupan nyata, di rumah, semuanya itu berat say. Kamu nggak akan kuat. Terus ini nih ya, mohon maaf dulu buat semuanya, maaf sayangku buat semuanya yang ada di kampus ya kalau aku akhirnya harus cerita. Cuma buat berbagai pengalaman aja, bukan maksudnya menjatuhkan pihak manapun. Aku nggak ada maksud gimana-gimana, dan aku tuh nggak akan nyebutin itu. Ini cuma buat pengalaman dan cerita seru-seruan aja, berbagi informasi kan nggak masalah. Jadi itu nggak tahu kenapa, dan ada masalah apa sama diri aku dan orang-orang di sekitar aku, di kampus pun juga aku mengalami hal yang sama. Dan itu bener-bener sampai huru hara. Aku tuh kayak jadi trending topik di kampus, hot news setiap pagi. Setiap tahun berarti ya. Jadi tuh gini, kalau awal-awalnya tuh aku nggak berasa ya, maksudnya itu cuma diomong-omongin biasa. Kan aku ada beberapa dosen yang memang bener-bener sama aku, kayak dosen psikolog. Terus ada satu dosen yang emang bener-bener klop banget sama aku karena masih muda, dan emang kita satu frekuensi gitu loh. Kalau nongkrong pun enak, anak dia jadi ngobrol gitu. Nah, jadi aku tuh sering dapat informasi dari dalam grup itu. Dari dalam grup itu kan grup dosen. Grup dosen itu kan yang tahu kan cuma lingkungan dosen. Tapi kenapa aku tahu? Karena aku ada beberapa orang yang deket sama orang-orang itu loh. Sama orang-orang itu deket sama aku, sering ngobrol sama aku, kayak sering, anjing, kamu tuh sering diceritain tahu di grup dosen kayak gitu. Kamu tuh sering jadi hot news tahu, istri-istrinya tuh banyak yang cemburu sama kamu kayak gitu. Aku cemburu kenapa? Karena gini. Jadi dulu awal-awal kuliah aku pakai jilbab karena aku menghargai tanteku itu dulu seorang guru kan di TK Bayangkari. Jadi kan aku kayak menghargai gitu. Masa iya tanteku guru sering rapat penting, apa ponakannya kayak gini kayak aku gitu kan, kayak nggak menghargai banget gitu kan. Jadi aku pakai jilbab. Nah, untuk semester berapa itu aku lepas jilbab karena aku nggak nyaman, dan itu bukan diri aku sendiri. Dan kalau di luar kampus pun aku nggak pakai jilbab, aku tetap seperti ini gitu. Jadi kayak ya udah deh, nggak usah pakai jilbab aja, lepas aja. Teman-teman aku tuh nggak ada yang mempermasalahin kok. Malah teman-teman aku tuh nggak ada yang ngebully aku. Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Kayak anjir, lepas jilbab anjir, kayak nggak ada yang kayak gitu sama sekali, nggak ada. Teman-teman aku tuh selalu menghargai apa keputusan aku karena dia tahu aku orangnya kayak gini gitu. Nah, tapi yang jadi masalah malah orang-orang penting yang ada di kampus itu. Kayak ada beberapa, aku tuh deketnya tuh sama dosen-dosen laki-laki, tapi mereka tuh nganggap aku tuh kayak anak sendiri, bukan kayak orang lain. Dan kita pun nggak pernah ada obrolan di luar kampus. Selalu apapun yang kita obrolan itu di dalam kampus, emang bener-bener di jam perkuliahan. Kalau enggak pas ketika aku bimbingan sama dia. Tapi yang namanya istri udah tua kali ya say, jadi minder sama diri sendiri, sama yang lebih muda kali ya. Jadi
kayak istrinya tuh nggak suka sama aku, juga terkenal posesif sih istrinya, sama banyak sama mahasiswa yang sama dia tuh dicemburuin. Terus setelah itu tibalah waktunya skripsian, udah rambutku merah ya kan, udah gitu aku ngobrol tuh bimbingan, kebetulan dosen laki-laki itu jadi dosen pembimbing aku, dan istrinya musuh aku say, istrinya itu musuh aku. Nilainya selalu D say sama dia, selalu D, nggak pernah nilai itu di bawah D, itu nggak pernah, selalu D dan D dari semester 1 sampai semester akhir itu selalu D, bahkan skripsianku pun juga hancur gitu. Nah emang aku juga sadar dia nggak pinter-pinter banget sih, bodoh emang. Terus abis itu setelah itu ya saya gini, waktu tibanya skripsian, dosen pembimbingnya suaminya, aku ngobrol tuh bimbingan, Pak ini skripsi saya udah mau selesai nih gitu, boleh nggak saya minta saran nanti kedepannya untuk sidang saya harus bagaimana. Wajar kan, itu suatu hal yang wajar kan. Besoknya istrinya, suami saya itu ya kalau sama mahasiswa yang bodinya kayak gitu sama itu coba di depanmu gila banget apa enggak, makanya di depanmu kayak gitu. Terus yang kedua, dosen yang cewek-cewek itu jadi sering papin aku ketika aku bimbingan. Kalau aku kan dosen itu nggak bisa bimbingan pagi sama siang, dosen itu bimbingannya selalu sore, jadi itu mereka tuh sering pak aku diem-diem dari belakang kayak gini, di baju merah tuh lagi bimbingan berduaan, hati-hati loh nanti jadi bimbingan di luar. Itu di grup WA khusus dosen? Iya bener-bener itu di grup khusus dosen. Terus abis itu gini nih, kayak hati-hati loh Pak nanti bisa kecantol gitu. Terus sukanya bimbingannya sama mahasiswa yang gitu-gitu sih gitu. Nah maksudnya aku gitu gimana? Emang aku cewek apaan ya? Aku digituin. Lagian pun udah tua saya, udah nggak perkasa gitu loh, udah nggak zamanku lagi. Aku pun nggak suka sama yang tua-tua, yang muda tuh masih banyak gitu. Yang muda, yang satu umuran tuh masih banyak. Kenapa harus yang tua-tua gitu? Nah terus setelah itu kan aku kan awalnya nggak pakai jilbab tuh. Terus awalnya aku pakai jilbab tuh, aku nggak pakai jilbab. Nah setelah itu dibilang tuh aku sering difotoin secara diem-diem, karena aku masih diem aja kayak masih ya udahlah aku nggak apa-apa. Tapi tuh namanya orang skripsian yang dipikirin banyak itu kan jadi down kan, jadi kita tuh nggak fokus. Aku sempat beberapa bulan lah aku berhenti skripsian tuh, nggak mau ya kamu bener nggak mau, aku bener nangis kayak anjir, temen-temen aku tuh nggak pernah ada yang ngebully aku loh, berani ngebully aku aja nggak pernah ada yang berani gitu. Aku di manapun tempat aku tinggal tuh teman-teman aku tuh nggak pernah ada yang berani ngebully aku, ngasih peringatan aku aja nggak ada yang berani gitu. Tapi kenapa ini orang-orang yang aku anggap sebagai panutan, sebagai tuntunan aku ke depannya harus mengikuti jejaknya dia, karena dia itu termasuk orang yang ngebimbing aku, kenapa malah yang ngejatuhin aku gitu di saat aku seperti ini, yang harusnya mereka yang support aku gitu ngebimbing aku, kenapa malah dia yang jadi ngejatuhin aku sih? Nah itu karena gini, apa ya, karena aku kan di lingkungannya orang Batak ya, jadi ada bahasa-bahasanya mereka tuh yang aku nggak ngerti. Tapi tuh aku bisa tanya kan, aku bisa tanya kayak ini tuh artinya apa sih gitu. Setiap hari tuh aku dikasih screenshotan, kamu tuh dikatain kardus. Kardus apaan anjir? Emang aku coklat gitu. Kok kardus gitu? Emang aku kertas bisa disobek? Apa bisa diapain? Apa bisa diremes-remes? Aku bilang gitu kan. Bukan, kardus itu bukan bisa diremes-remes gitu. Kardus itu berarti kerudung dusta. Jadi itu penuh kepalsuan gitu. What? Penuh kepalsuan apa sih? Aku nggak ngerasa seperti itu kok kayak gitu kan. Terus ada juga yang dosenku itu nggak boleh bimbingan di atas jam 4. Larangan dari istrinya, dan itu benar-benar aku dibatasin banget. Jadi mereka itu nyerang aku, sampai ada satu dosen, Bu kamu ya yang gagal bikin anak, sampai anaknya tuh jamet banget tahu, anaknya udah berjamet tau, tapi suka ngomongin orang tuh jamet tau, sumpah. Kayak gini kalau ngeliatin aku gini dari atas sampai bawah gitu. Aku gini, aku pernah ya di depannya tuh kayak gini, di anak aja buruk, aku kayak anak aja jelek anjing, apa gitu, semua kayak gitu. Karena aku tuh bener sakit say gitu. Kenapa? Logikanya aja lah ya, orang yang harus jadi panutan kan nggak boleh seperti itu. Kamu tuh harus menjadi bijaksana, walaupun sebenarnya di belakang kita itu kamu nggak bijaksana. Dan kamu itu harus menjadi orang lain di depannya kita. Kamu nggak boleh menunjukkan sifat aslimu di depan kita karena
kita sebagai mahasiswa itu anak bimbingnya kalian yang harusnya kalian bimbing, dan memang benar kalian itu harus menjadi topeng, harus memakai topeng, harus menjadi orang lain di depannya kita, walaupun mungkin sifat asli kalian itu di belakangnya kita ya mungkin ada yang nggak baik, mungkin ada yang julid sama tetangga-tetangganya, tapi kan aku anak didikmu. Pesannya aku sih untuk kampus itu dan fakultas itu, janganlah kalian kayak gitu ke anak didiknya kalian, karena itu merusak mental, jadi down. Oke guys, jadi itu aja cerita dari aku. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Kalau komennya tembus banyak dan like-nya banyak, kita akan bikin part 2 yang lebih hot, yang lebih seru, yang ceritanya dari aku tuh bener-bener lebih menguras tenaga kalian jadi greget gitu. Nanti kita lanjut ya, kalau komennya tembus banyak. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh media. Jangan lupa loncengnya ditekan. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.